Salam sehat semua bagi Bapak Ibu yang melihat video ini, terutama Bapak Ibu Direktur dan Direktur Utama di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perkenalkan, nama saya Benito Rio Avianto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terpilih sebagai kandidat Kepala Divisi Replanting, Reforestation, dan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit. Saya sangat bergembira bahwa BPDPKS memberikan kesempatan ini dan saya sangat-sangat antusias untuk dapat bergabung sebagai Kepala Divisi Replanting dan Promosi di BPDPKS. Kalau saya lihat prestasi sawit di Indonesia ini memang luar biasa, sangat luar biasa. Sawit memegang peranan yang begitu besar terhadap perekonomian. Tercatat menurut laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2021, luas lahan kelapa sawit mencapai 16 juta hektar. Wow, ini sangat-sangat luas sekali. Dengan menyerap sekitar 16 juta pekerja yang bekerja di industri sawit. Hal ini berarti pula sawit kira-kira sudah bisa menghidupi sekitar 4 juta rumah tangga di Indonesia. Wah, ini perannya sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kalau dari sisi perekonomian, sawit juga dapat menyumbangkan total dari PDB itu sebesar 3,5% dari PDB Indonesia. Artinya, sawit menyumbangkan nilai sebesar 595 triliun dari total 17.000 triliun produk domestik bruto Indonesia tahun 2021. Selain itu, sumbangan sawit terhadap ekspor Indonesia juga sangat besar dan signifikan. Tercatat tahun 2021, sawit menyumbangkan 13,5% atau sekitar 31,2 miliar US dollar dari total 231 miliar US dollar ekspor Indonesia. Jadi satu komoditas ini bisa menyumbangkan sampai 13,5% atau lebih dari 10%, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dan dengan luas lahan dan jumlah pekerja serta kapasitas produksi sawit di Indonesia, maka Indonesia telah menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Tentunya ini merupakan hal yang membanggakan sekaligus sawit dapat menjadi motor perekonomian bagi perekonomian negara kita. Visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Kepala Divisi Replanting, Reforestation, dan Promosi Perkebunan bahwa saya melihat dari 16 juta lahan sawit yang ada di Indonesia, 30%-nya itu merupakan perkebunan sawit rakyat. Jadi ada sekitar 4,8 juta hektar sawit rakyat yang dalam hal ini ada ya intervensi dari BPDPKS untuk bisa meningkatkan dan membenahi sawit rakyat tersebut. Nah, dari sekitar 4,8 juta itu saya lihat laporan BPDPKS baru 98.000 hektar yang dibiayai melalui pendanaan di replanting. Tentunya saya memahami bahwa coverage sawit rakyat ini sangat luas dan sangat-sangat besar di Indonesia yang terbentang di sekitar 20 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab selain itu saya juga melihat adanya kampanye negatif atau black campaigns di dalam sawit Indonesia. Nah, untuk itu saya terpanggil dan tertantang untuk bisa memberikan kontribusi sebagai Kepala Divisi Replanting, Reforestation, dan Promosi Perkebunan apabila saya terpilih nantinya di BPDPKS. Dalam pandangan saya bahwa untuk mengatasi masalah PSR yang coverage-nya ini cukup besar mencapai 4,8 juta hektar, itu diperlukan terobosan teknologi. Ya, tentunya sekarang teknologi bisa menjembatani dan meringkaskan problem yang dihadapi. Saya mempunyai gagasan untuk mengimplementasikan Internet of Things dalam hal ini adalah
aplikasi perkebunan sawit rakyat atau PSR bagi petani maupun nanti kelompok tani yang terkonekted dengan BPDPKS. Jadi melalui aplikasi ini kita dapat memantau aktivitas dana yang diberikan oleh BPDPKS dalam proses replanting yang dilakukan oleh petani, sehingga target peremajaan kelapa sawit yang membutuhkan waktu sekitar 4,5 tahun itu dapat tercapai. Kemudian di samping itu saya juga mengusulkan adanya implementasi artificial intelligence berupa penanaman chip pada kelapa sawit, sehingga ini seolah-olah menjadi akte kelahiran bagi kelapa sawit atau identifikasi kelapa sawit yang ada. Jadi kapan dia bisa mulai panen, kapan dia nanti dilakukan pemupukan, kapan dia udah masa habis produktifnya, itu dapat terrecord dengan chip yang ditanam pada kelapa sawit tersebut. Nah, ini merupakan sumber data yang sangat luar biasa yang dapat dimanfaatkan oleh baik BPDPKS maupun nanti bisa ditawarkan ke perkebunan-perkebunan plasma, sehingga manajemen kelapa sawit dapat lebih manageable dan terkontrol. Kemudian karena adanya black campaign dari negara-negara Eropa dan Amerika terhadap sawit Indonesia, saya juga mengusulkan pro-nya eh, menggencarkan hasil-hasil penelitian yang disebarkan baik melalui media maupun media sosial dan gerakan untuk mengcounter kampanye negatif tersebut. Selain itu, investasi di sawit perlu dilakukan dengan misalkan menginvestasikan di dalam green sukuk atau sukuk hijau yang memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi sawit itu bukan eh, deforestation atau merusak lingkungan, tapi sawit itu justru menjaga lingkungan dan ikut menghasilkan CO2 yang saat ini menjadi isu global dalam trading karbon. Selain itu, saya melihat bahwa posisi Kepala Divisi Replanting, Reforestation, dan eh, promosi perkebunan ini sangat sangat penting bagi pengembangan sawit ke depan. Nah, peran penting kelapa sawit ini untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia emas di tahun 2045 amat sangat-sangat terwujud dan mungkin diwujudkan. Kalau saya melihat sejarah, ya saya kasih contoh Emperor kejayaan Kerajaan Majapahit dan perdagangan zaman Hindia Belanda VOC. Yang pertama adalah Majapahit, ada sebuah emperor yang Indonesia miliki dan menjadi kebanggaan, yang wilayah kekuasaannya mencapai 60% ASEAN. Jadi Majapahit sudah menguasai selain Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, eh, Kamboja, dan sebagian Vietnam. Nah, dalam kekuasaan tersebut, Majapahit berdagang beras. Ya, kita ketahui bahwa Majapahit yang berada di Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jawa Dwipa itu memiliki tingkat kesuburan yang amat cocok bagi beras atau bagi tanaman padi, sehingga perniagaan beras menjadi andalan dalam perekonomian Majapahit, dan sehingga Majapahit bisa mencapai kejayaannya. Dalam hal ini saya melihat bahwa beras merupakan local genius commodity atau komoditi unggulan yang didevelop oleh Majapahit untuk mencapai kejayaannya melalui perniagaan beras. Sehingga dengan perniagaan beras itu sangat menunjang perekonomian Majapahit. Dan dengan ditunjang oleh perekonomian yang kokoh, Majapahit dapat meluaskan wilayah kekuasaannya yang sekarang menjadi ASEAN. Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain saya melihat bahwa VOC itu juga jauh-jauh mengarungi lautan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Jadi mereka awalnya datang untuk menemukan rempah-rempah, terus berdagang rempah-rempah, dan mereka akhirnya tertarik untuk menguasai rempah-rempah Nusantara. Dan kalau saya datang ke Museum Pasar Ikan, itu tempatnya hanya kecil sebetulnya awalnya, ya. Tapi dengan rempah-rempah, VOC dapat meluaskan kekuasaannya hampir di seluruh Nusantara. Nah, rempah-rempah juga merupakan lokal jenius milik bangsa Indonesia. Dan VOC melihat itu adalah komoditi yang strategis untuk diperdagangkan. Dan terbukti value asset VOC saat itu bahkan melebihi nilainya dari perusahaan Microsoft sekalipun. Jadi
VOC memanfaatkan komoditas unggulan untuk menjadikan mereka berjaya pada masanya. Dan saya melihat kasus ini juga pada sawit bahwa sawit merupakan komoditas unggulan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan luas lahan dan jumlah pekerja, apalagi nanti didukung oleh riset-riset yang strategis, kerja ya kolaborasi dengan perusahaan plasma dan government dalam hal ini BPDPKS dan, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa sawit dapat menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian Indonesia menuju Indonesia maju dan Indonesia emas di tahun, 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan kita. Karena apa? Karena sejarah telah membuktikan bahwa Majapahit dan VOC mencapai puncak kejayaannya dengan mengandalkan eh, local community atau komoditas lokal yang diperdagangkan ke seluruh dunia. Karena sawit adalah anugerah bagi Indonesia. Dan mudah-mudahan saya nantinya dapat bergabung di BPDPKS sehingga saya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pengembangan sawit maupun menuju kejayaan perekonomian Indonesia menjadi negara maju. Mudah-mudahan melalui video ini dapat Bapak Ibu Abdurrahman dapat mengenal sosok saya yang mungkin terbatas kalau saya tuangkan di dalam dua lembar kertas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Om Santi Santi Om. Terima kasih.